Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 22 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kala orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Siklak. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis dan berpuasa, sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Setia pada Panggilan. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang panggilan, panggilan adalah suatu tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Tanggung jawab itu hendaklah dilihat sebagai suatu kepercayaan, bukan sebagai beban. Ketika kita dipercayakan dengan tugas tertentu, maka kita dianggap mampu untuk tugas itu. Kepercayaan itu ibarat benih.
Kita dipercayakan untuk menjaga dan merawat benih itu untuk tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang dijemput saudara-saudaranya karena dianggap tidak waras. Bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah eksistemi. Dipakai juga di tempat lain dalam kitab suci, yang menunjukkan tidak waras sebagai sesuatu yang di luar nalar dan menimbulkan keheranan. Begitulah situasinya saat itu. Banyak orang berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan Yesus melayani dan mengajar dengan begitu hebat, tetapi juga dengan cara di luar nalar, sehingga keluarganya khawatir akan Dia. Saudara-saudari terkasih, apakah semuanya itu menghentikan karya Tuhan Yesus? Sama sekali tidak. Tuhan Yesus tetap terus berkarya. Akan ada lebih banyak lagi orang yang datang untuk mendengarkan sabdanya. Orang-orang sakit mengharapkan jamahan tangannya, dan orang-orang berdosa dikuatkan untuk bertobat. Banyak kali ia menabrak batas-batas kekakuan ketika mengasihi seorang yang menderita bertahun-tahun, yaitu orang yang lumpuh, orang yang sakit punggungnya, si buta, dan sebagainya. Karya kasih Tuhan Yesus melampaui nalar manusia biasa. Apalagi nanti dalam peristiwa puncak keselamatan, di mana Ia disalibkan, wafat dan bangkit dari antara orang mati. Dalam segala hal itu, kekuatan yang utama adalah kesetiaan dan kegigihan Tuhan Yesus dalam mengasihi manusia. Saudara-saudari terkasih, waras ataupun tidak adalah penilaian dari luar. Namun ada penilaian yang lebih penting lagi, yaitu apakah kita setia atau tidak dalam panggilan kasih itu. Itulah berkat Roh Kudus yang bekerja dari dalam dan mengokohkan kita untuk setia dalam panggilan kasih kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Allah Bapa Maha Penyayang, kami mohon, semoga berkat penyertaan Putramu Yesus Kristus, kami senantiasa berbakti kepadamu dengan melayani sesama sampai kami menerima anugerah kehidupan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.